mendengarkan podcast ini. Saya akan menyambung dengan pokok bahasan mengenai takdir dan kehendak bebas. Ini masalah yang cukup pelik, saudaraku sekalian. Berangkat dari struktur permanen manusia, ya, trikotomi dan dikotomi. Kalau gereja-gereja timur lebih mengikuti paham trikotomi. Apakah ini pengaruh dari agama-agama timur? Ya. Sedangkan kalau di gereja-gereja barat lebih menganut paham dikotomi. Dikotomi maksudnya adalah manusia terdiri dari dua unsur. Mereka cukup membagi manusia lahiriah atau jasmaniah dan batiniah. Tapi kalau trikotomi, keyakinan manusia terdiri dari tiga unsur yang sering kita pahami sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Kalau ditanya mana yang benar dari dua pandangan ini, saya harus menjawab dua-duanya. Saya harus menjawab dua-duanya karena memang manusia sebuah totalitas personalitas yang tidak bisa dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Kalau gereja-gereja barat lebih menganut paham dikotomi, jiwa dan roh ini disatukan, saudaraku. Tetapi kalau jujur, saudara sekalian, saya lebih ke trikotomi daripada dikotomi. Ini kerangka berpikir yang sering saya kemukakan. Sekarang kita mau membahas mengenai kehendak bebas, mau tidak mau. Jadi apa yang diterima lewat mata atau telinga itu membangun konsep pola berpikir atau sirkuit atau apa namanya di sini, saudara. Dari apa yang diterima atau input yang diterima seseorang lalu akan melukis menjadi yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan suara hati atau hati nurani. Sebenarnya sama. Di Alkitab kalau Bapak Ibu menemukan kata suara hati, hati nurani, sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Terjemahannya dari suneidesis. Ya. Saya ulang-ulang, Bapak Ibu bisa memahami ini dan menjadi milik Bapak Ibu. Kalau dalam kurun waktu tertentu dan intensitas tinggi, apa yang didengar dan apa yang dilihat itu akan membangun warna di dalam diri seseorang yang disebut sebagai suara hati atau hati nurani. Ini nyaris tidak bisa diubah. Sampai tidak bisa diubah. Suneidesis, ya. Ingat dari kata sun itu bersama eido, tahu. Sun bersama eido, tahu atau mengenal. Jadi suneidesis artinya ikut tahu. Suara hati kita, hati nurani kita itu tidak mungkin memiliki warna atau lukisan yang berbeda dari apa yang dilihat dan didengar orang tersebut. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, menjadi konsep pola berpikir di dalam jiwa. Di sini membangun warna dalam suara hatinya atau hati nuraninya. Ini kerangka berpikir. Tentu tidak bisa menjelaskan selengkap-lengkapnya atau sedetail-detailnya atau sesempurna-sempurnanya. Saya pernah mengemukakan kalau misalnya orang dari kecil dididik jujur sampai level tertentu, ya, dalam kurun waktu yang panjang dan intensitas tinggi, dia tidak bisa mencuri. Bukan nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa mencuri. Suara hatinya menolak mencuri itu.
suara hatinya menolak mencuri itu, saudara. Nggak bisa mencuri. Kalau dari kecil diajar jenis makanan tertentu itu haram, dalam jangka waktu begitu lama, ya saudara, dengan intensitas yang tinggi, ya tertumbuk makanan itu, mual dia mual, udah nggak bisa makan. Nah, jadi orang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Amin. Dari sini saya mau bicara soal takdir, saudara. Jadi adalah keliru atau tidak mungkin kalau Tuhan menetapkan seseorang masuk neraka dan yang lain masuk surga. Tidak mungkin. Sebab orang menjadi baik atau jahat itu tidak sekejap. Itu lewat sebuah perjalanan panjang atau sebuah akumulasi. Betul, saudara? Kalau dari kecil dididik begini, jangan bergaul sama anak-anak kampung. Entah mereka anak apa nggak tahu ya. Pokoknya ada kelompok yang suka anak kampung aja. Ya, jangan bergaul sama anak kampung. Jangan bergaul dengan anak kampung. Nggak boleh bergaul sama anak kampung. Anak kampung itu jahat. Jadi pada waktu dia naik sepeda, lalu teman kelasnya juga ada anak kampung juga. Hei, mampir. Itu teman, hai. Gitu ya. Dia nggak mampir, saudara. Tapi kalau tidak dididik begitu, ya semua orang sama, anak kampung juga ada yang baik, nggak apa-apa bergaul. Kalau turun naik sepeda, anak kampung bilang, hampir ngobrol, nyoba ngerokok. Ya, tahu panjang ceritanya? Sampai narkoba, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi ketika orang melambai, amit-amit, dia nggak akan kena. Janganlah narkoba, rokok pun tidak. Setuju? Itu kan dia nolak itu nggak sekejap. Kalaupun karena nggak enak dia mampir, oke. Yuk kita makan. Oh, nggak bisa, saya buru-buru. Nggak bisa, dia udah nggak sejahtera di situ. Pulang ke rumah ketemu orang tua lagi, jangan ketemu orang kampung. Jangan bergaul dengan anak kampung, gitu ya. Tapi udah bergaul tuh. Itu lebih terganggu lagi tuh nuraninya itu, saudara. Waktu, mampir sebentar. Terganggu. Kemarin 20 menit, sekarang cuma 10 menit. Sampai nggak bisa bergaul. Contoh sederhana, tapi ini penting. Sebuah lambaian tangan, membuat orang masuk neraka. Nggak mungkin. Saya kemukakan ini berhubung dengan teologi yang sangat laku di dunia ini, yang mengatakan bahwa Allah menetapkan orang selamat. Itu berarti Allah membiarkan orang lain tidak selamat. Kalaupun teologi itu tidak mau mengakui hal itu, ya silahkan. Sebab kalau Allah sudah menetapkan sekelompok orang selamat, konsekuensi logisnya, kelompok yang lain tidak bisa selamat. Ini kerangka berpikir yang sangat membantu kita untuk memahami bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Nah, betapa besar tanggung jawab orang tua, gereja, pemerintah, pendidikan dalam hal ini untuk mengarahkan masyarakatnya kepada kehidupan yang santun, kehidupan yang bijak, kehidupan yang bermoral, kehidupan yang beradab. Bayangkan kalau saudara ngurus KTP harus ada tambahan sekian ribu. Bagaimana anak muda ini suatu hari kelak ketika jadi pejabat, kan begitu. Bayangkan kalau anak sekolah ketika ujian negara gurunya memberikan lembar jawaban demi supaya murid-muridnya lulus, menjaga nama baik sekolah, dia kasih itu jawaban. Ini kan bukan rahasia. Supaya sekolahnya memiliki kredibilitas yang baik, jumlah kelulusan, diberi jawaban. Kan bukan rahasia. Lalu kalau sampai anak-anak ini kelak jadi pejabat, bayangkan jadi apa, saudara? Ini satu dari sekian banyak contoh
di masyarakat kita. Nah, betapa besar peran daripada orang tua, ya, gereja, pemerintah, dalam hal ini pendidikan, dan semua komponen yang mestinya bisa menghentar masyarakat menjadi masyarakat yang santun, yang bijak, ya, yang etis. Itu tidak dibangun dalam satu hari, saudara. Juga tidak dibangun dalam 1 tahun. Dibangun lewat perjalanan panjang. Nah, saya kira kata takdir tidak asing bagi telinga kita, ya. Bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita untuk mengomentari suatu realita yang dialami seseorang. Biasa orang menggunakan kata ini, takdir. Kata takdir dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Takdir itu penentuan ilahi. Fate, destiny. Kata takdir sangat populer di lingkungan orang-orang beragama karena bertalian dengan oknum, dalam hal ini Tuhan, yang berkuasa menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu. Baik secara mikro, ya, dan atas alam kosmos, alam semesta secara makro. Baik yang terjadi dalam hidup seseorang maupun yang melibatkan alam semesta ini. Oknum di sini pribadi ini Tuhan yang menentukan segala peristiwa dalam kehidupan seseorang. Nah, di balik kata takdir, saudaraku, diisyaratkan jelas adanya penentuan ilahi dalam setiap kejadian dan peristiwa. Divine decree. Jadi seakan-akan semua peristiwa yang terjadi itu sudah ditentukan. Manusia itu makhluk yang hanya menerima apa yang telah ditentukan atasnya. Dalam bahasa Inggris kita menemukan kata predestination atau predestinasi yang kita Indonesiakan. Artinya penentuan sebelumnya atau ditentukan lebih dahulu sebelum suatu peristiwa terjadi. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Dan pandangan ini tidak tepat sama sekali. Tidak tepat sama sekali. Jika dipandang bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sebelumnya, maka dengan demikian nampak gambar dalam bingkai bahwa segala sesuatu yang terjadi telah diskenario oleh sang sutradara yang sama dengan Ki Dalang yang mengatur setiap peran kehidupan dalam pentas panggung sandiwara hidup. Lebih tegas lagi, bila kita objektif memandang hidup dengan kacamata ini, maka berarti Tuhan berlaku sebagai pengatur remote control, dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote tersebut. Nah, pemahaman ini, saudaraku sekalian, membangun pengertian dan pertimbangan bahwa keputusan manusia tidak memiliki peran dalam hidup. Sehingga manusia di sini tidak bisa menjadi makhluk etis yang bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Ya, dalam pemahaman takdir, manusia tidak memiliki kedaulatan, saudara. Ya, dalam konsep takdir yang Bapak Ibu seringkali dengar dari orang-orang di sekitar kita, manusia tidak punya kedaulatan sama sekali. Seakan-akan kedaulatan Allah itu menenggelamkan kedaulatan manusia. Sama sekali manusia tidak punya kedaulatan. Nah, kalau tadi kita sedikit melihat, ya, proses kehidupan ini tadi, ya, nggak cocok, nggak ketemu, nggak bisa. Apakah lambaian tangan seseorang itu sudah menentukan nasib kekalnya? Tidak. Lambaian tangan seorang tidak menentukan nasib kekal orang itu, tapi akumulasi dari semua yang diserap orang tersebut.
akumulasi dari apa yang diserap orang tersebut, ya. Dari akumulasi, dari penumpukan apa yang didengar, baru membangun warna bangunan berpikir orang tersebut, saudara-saudara. Tidak perlu saya ulangi ya bagaimana terjadinya jiwa ya. Ingat, jiwa itu pertemuan antara tubuh dan roh, maka terjadi jiwa. Ketika bayi lahir sudah punya jiwa, tapi jiwanya belum lengkap. Nah, warna jiwa itu ditentukan oleh lingkungan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, ini jiwanya nih. Lalu bangun nurani. Saya ulangi, jiwa manusia itu eksis karena ada pertemuan tubuh dan roh. Nah, hasil akhir itu nanti di sini, saudara. Kalau tubuh dikubur, pasti jiwa juga ikut terkubur karena jiwa ini bertalian dengan tubuh. Kalau kita mengatakan jiwa di darah itu benar, ya. Jiwa kita sangat berkaitan dengan tubuh, sangat berkaitan. Ini hasil akhir, saudaraku, ya. Oke. Biasanya pengakuan terhadap realitas takdir ini dianggap sebagai kesadaran akan kebesaran Tuhan. Seakan-akan orang beragama mengakui kebesaran Tuhan atau keagungannya ketika menerima semua penentuan dari Allah. Penerimaan realitas takdir dianggap sebagai tanda pengabdian, pengakuan keunggulan Tuhan, supremasi Tuhan, dan kerendahan hati manusia sebagai umat yang hanya menerima saja apa yang telah ditentukan baginya. Umat dikehendaki untuk diam saja, pasrah, diam, titik. Konsep ini tidak benar. Ya, memang para teolog Kristen yang beraliran bahwa keselamatan ditentukan oleh Tuhan tidak berkata sevulgar ini, saya mengerti. Tetapi kalau jujur akan pasti menggiring, kalau jujur pasti menggiring pemikiran ke arah itu. Nggak bisa enggak. Keselamatan itu kan bukan soal 1-2 minggu, bukan soal 100 tahun. Ini soal kekekalan loh, ya, bukan hal yang sederhana. Nah, saudaraku, bila kita berbicara mengenai takdir, maka mau tidak mau kita harus belajar mengenai hakikat manusia sekaligus menyinggung mengenai hakikat Allah. Berangkat dari pemahaman tentang hakikat manusia, maka kita dapat memiliki pijakan pandangan terhadap masalah takdir ini. Nah, salah satu persoalan yang harus dibedah menyangkut hakikat manusia adalah apakah kemutlakan kedaulatan Allah mengakibatkan manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali. Sekaligus dipertanyakan, apakah kedaulatan Allah menenggelamkan manusia secara fatalistik di dalam penentuan segala sesuatu yang harus diterima saja oleh manusia tanpa dapat menolak atau menghindarinya. Tetapi sebaliknya, kalau manusia memiliki kehendak bebas, sejauh mana kebebasannya? Atau apa batas kehendak bebasnya? Gitu, saudara. Apakah kedaulatan Allah, sovereignty of God, mengakibatkan manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali? Sekaligus dipertanyakan apakah kedaulatan Allah menenggelamkan manusia secara fatalistis dalam penentuan segala sesuatu yang harus hanya diterima saja oleh manusia tanpa manusia dapat menolak atau menghindarinya. Tetapi sebaliknya, kalau manusia memiliki kehendak bebas, sejauh mana kebebasan tersebut atau apa batas kehendak bebasnya? Banyak orang berpendirian bahwa oleh karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak perlu diatur atau dinasihati oleh siapapun, makanya tidak akan membuat keliru dalam rencananya, sehingga manusia sepatutnya hanya menerima apa saja yang Allah perlakukan tanpa memiliki pilihan. Dan pilihan Allah, pilihan yang terbaik dan terlaksana. Jangan amin dulu. Seperti kalau kita misalnya nyanyi, dia tak pernah gagal.
Maksudnya apa itu? Pengertian dia tidak pernah gagal. Bagaimana dengan fakta bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir, ternyata sebagian besar mereka tewas di padang gurun? Apa bukan kegagalan Allah? Firman Tuhan mengatakan, ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi faktanya ada orang-orang yang akan terbuang dalam api kekal selamanya. Apakah bukan kegagalan Allah? Tidak sanggupkah Allah menopang supaya mereka tidak binasa? Tidak sanggupkah Allah menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan tanpa mara bahaya malapetaka, lalu menempatkan mereka di Kanaan dalam damai sejahtera tanpa gangguan? Itu saja sudah merupakan persoalan yang mesti kita bedah dengan jujur, bahwa ternyata respon manusia berperan dalam rancangan Allah. Allah merancang bangsa Israel sampai tanah Kanaan, tapi sebagian besar bangsa itu tewas di padang gurun. Jadi rencana Allah secara global tergenapi, tapi secara individu gagal. Seperti keluarga Lot yang diselamatkan. Ya, keluarga Lot bisa diselamatkan, tapi secara individu istri Lot gagal diselamatkan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, jelas. Nah, kalau sampai ada orang binasa gimana? Jangan dijawab dengan Allah tidak menentukan. Ini bukan soal 1-2 tahun, bukan soal 100-200 tahun. Ini kekekalan ini. Nah, berpijak pada anggapan bahwa manusia diberi kehendak bebas, maka pandangan yang mengatakan bahwa Allah menentukan orang yang selamat, kita tidak terima. Jadi kalau segala sesuatu seakan-akan ditentukan Tuhan dan baik adanya, ya, konsep ini sekilas sangat luhur dan agung, akurat dan alkitabiah seakan-akan. Tetapi menghilangkan unsur kebebasan yang Allah telah taruh di dalam diri manusia. Jadi ini salah. Allah berdaulat, betul. Tapi kedaulatan Allah bukan terletak pada penentuannya. Menentukan orang selamat atau tidak selamat. Kedaulatan Allah terletak pada kehendaknya memberikan kebebasan kepada manusia. Ya, walaupun nanti kita akan buktikan di penjelasan berikut, tapi statement ini juga sudah saya harus kemukakan dulu, saudaraku. Ya, jadi kedaulatan Tuhan bukan menentukan nasib individu, tetapi kedaulatan Tuhan menentukan kebebasan individu. Menentukan kebebasan individu. Kan orang berkata, memang misteri Pak itu katanya. Allah menentukan manusia selamat, itu memang misteri ilahi. Tidak semua yang ada dalam pikiran Allah bisa kita baca. Allah memang great mystery. Misteri besar. Ada grand design Allah yang tak terbaca oleh kita. Itu jelas. Allah menentukan orang selamat. Allah menentukan orang selamat dan yang lain, ya konsekuensi logisnya mestinya binasa. Tapi memang itu, memang misteri itu. Ya enggak usah itu. Enggak usah bicara hal ini. Memang di dalam diri Allah pun pikirannya enggak kebaca semua. Betul? Lebih baik kita mengatakan bahwa misterinya bukan terletak di Tuhan, di kita. Manusia masih punya misteri juga loh. Manusia masih punya rahasia loh. Manusia itu kompleks. Amin. Kompleks. Manusia itu kompleks. Kenapa aku milih A nggak milih B? Itu kompleks loh. Walaupun tetap akan bisa diurai. Kenapa bisa memilih A? Bisa diurai gitu. Kalau dilihat dari ceritanya itu tetap mesti ada. Tapi itu mengandung misteri loh. Manusia itu kompleks. Itu saja udah misteri sebenarnya. Atau misteri yang kedua adalah kenapa kita jadi orang Manado, tinggal di Jakarta. Coba gimana kita menjawabnya? Di lingkungan tertentu, Papa meninggal usia muda, Mama menikah lagi salah pilih misalnya, lalu dapat suami yang mabok-mabokan. Lalu gimana anaknya? Itu misteri enggak? Lalu jadi gimana anak ini?
Dari kecil mendapatkan satu masukan dari suasana keluarga yang nggak baik, tergiring ke neraka nggak? Otomatis bisa loh. Tapi apakah pasti masuk neraka? Ternyata tidak. Yang diberi banyak dituntut banyak. Faktanya ada orang yang dari keluarga berantakan bisa jadi baik. Pada keluarga miskin jadi kaya. Kenapa saya jadi orang Ambon, lahir di Jakarta, papa mama cerai, lalu saya ikut Opma misalnya ya. Oma susah, saya bergaul bebas. Itu misteri enggak? Kenapa jadi begitu? Jangan kita lalu mengambil kesimpulan misterinya di Allah. Allah yang menentukan demikian. Tidak. Allah tidak jahat. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak. Orang akan bertanggung jawab atas hidupnya sesuai dengan keadaan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing individu. Misterinya di sini. Nah, kalau sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, gereja Tuhan, kita lihat lingkungan dunia kita yang jahat seperti ini, kita bisa menyelamatkan manusia. Bagaimana menyelamatkan anak remaja dalam lingkungan yang buruk, anak muda kita untuk masa depan yang baik, berdasarkan pengertian kita, pemahaman kita tentang manusia, bahwa manusia itu punya kehendak bebas, bahwa manusia mengambil keputusan atau pilihan berdasarkan dengan konsep-konsep yang telah dia miliki. Kita isi itu pikiran konsep-konsep yang baik, betul? Lebih baik begitu. Atau kita cukup mengatakan, ya memang ditentukan dia binasa, selesai. Tapi tentu orang-orang yang beraliran ini, mereka tidak berkata, oh nggak begitu. Kalau nggak begitu gimana? Nah kita nggak tahu. Loh, kalau nggak tahu lo mau gimana? Adalah lebih fair, lebih cengli kalau kita percaya bahwa Allah memberikan kehendak bebas manusia. Hidup ini sudah kompleks, saudaraku. Misterinya udah banyak. Hidup ini nggak usah pikiran Tuhan deh. Manusia sendiri juga kompleks, saudaraku sekalian. Percaya nggak Anda, keluarga baik-baik, anaknya rusak? Betul nggak? Keluarga baik-baik, kena narkoba. Betul kan? Lalu kita mau ngomong apa? Tuh, nyatanya keluarga baik-baik, tetapi anak narkoba. Nggak mungkin. Mesti ada mislingnya itu. Ada sesuatu yang salah. Pasti. Orang tuh nggak bisa kesurupan setan lama, nggak bisa. Orang bisa kesurupan 1-2 jam gitu. Tapi kesurupan 15 tahun nggak bisa. Itu Tuhan kayaknya mempunyai hukum yang membuat iblis nggak bisa masuk dalam diri orang 15 tahun. Kenapa saya ngomong begitu? Dengar Ustaz. Kenapa saya ngomong begini? Anda bingung kan? Kenapa nggak bisa kesurupan lama? Kalau orang selalu mendengar yang baik, ini jadi baik. Tiba-tiba kesurupan, tahu kesurupan. Jadi jahat mendadak, mungkin nggak? Oh kesetanan dia, nggak mungkin. Yang didengar ini suara setan atau suara Tuhan. Jadi pada waktu Petrus mengatakan, Tuhan jangan ke Yerusalem, iblis. Itu bukan iblis yang masuk seketika. Itu dibangun dari sebuah perjalanan panjang. Petrus melihat konsep orang Yahudi mengenai Mesias. Jadi terbangun dari kecil. Nggak seketika dikemasukan iblis lalu iblisnya kabur nggak? Nyatanya pada waktu Tuhan Yesus bangkit, masih ditanya lagi, Tuhan kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Betapa pentingnya pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan. Betapa pentingnya pengaruh gitu. Betapa pentingnya. Pasti ada linknya. Kenapa anak ini baik-baik tiba-tiba rusak? Coba cari, kenapa? Oh, di sekolah. Ketika mulai sekolah A, ketemu teman A, B, C, D. Itu pasti ada belokan-belokan yang mesti kita tahu. Kita bicara mengenai manusia loh, mengenai kehendak bebas, tapi saya langsung ke implementasi konkretnya sekarang ini. Paham sudah? Makanya Bapak Ibu yang konsep-konsep duniawinya itu sudah kuat, yang gila hormat, yang matre, itu nggak bisa dihapus dalam 1-2 tahun ke suara kebenaran lalu. Nggak bisa. Saya puluhan tahun bro. Ini aja masih model begini. Masih belum sempurna. Puluhan tahun nyanyi lagu ini. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau.
seperti yang kau lebih dulu melayaniku. Kita sudah bisa nyanyi lagu itu dengan doa air mata. Tapi kita betul-betul nggak mau jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Belum tentu. Orang itu kan egois. Nah sekarang bagaimana dalam proses keselamatan ini kita memiliki nurani Kristus. Ini kan sama dengan phroneo. Hendaklah kau memiliki pikiran perasaan phroneo. Sama. Phroneo. Ini harus diisi terus, ini kenceng. Kalau nggak diisi kenceng ya nggak bisa berubah. Nggak bisa. Kita harus sabar, saling mengampuni, peluk-pelukan, minta maaf. Besok langsung beres? Belum tentu. Pulang-pulang masih mikir, ada kesempatan marah lagi. Tekuannya udah terlalu lama. Nggak gampang. Makanya kalau nggak all out nggak bisa. Tuhan mengatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku, artinya nggak bisa berkembang. Merubah sirkuit jiwa kita lalu membangun warna ini nggak gampang. Orang bisa berkata, aku milih Tuhan Yesus, aku milih langit baru, bumi baru. Wah, itu take time, perlu waktu. Apakah Anda sekarang ini memilih Tuhan Yesus? Enggak yakin saya. Anda masih milih dunia juga. Padahal Anda itu pasti mati dan pasti menghadapi kekekalan. Anda pilih langit baru, bumi baru. Belum tentu. Masuk neraka enggak mau. Mudah-mudahan masuk surga. Tapi milih surga enggak. Nah ini Pak, nyatanya saya ke gereja. Belum tentu. Karena Anda sudah diisi dengan filosofi dunia terlalu banyak. Saya nggak yakin deh sekian banyak orang itu, sekian persen betul-betul ingin memandang wajah Yesus. Kadang-kadang kalau saya lagi seneng apa gitu, saya nggak pengen ketemu Yesus loh. Agak lamaan dikit lah Tuhan itu. Tapi kalau putus asa, banyak masalah, kecewa, baru loh. Lebih terpancing, iya. Ya kok senang cuman begini hidup gitu. Bilakah ku pandang wajahmu. Itu kalau sudah ada kesenangan-kesenangan tertentu atau ambisi tertentu. Wah kita mau bangun gereja nih, mau apa. Bisa nggak pengen ketemu Tuhan Yesus kita. Lagi punya mainan. Makanya mesti jaga hati bener-bener. Apa kita tidak boleh senang Pak? Oh ya saudaraku, makan minum bersahabat dengan sahabat yang takut Tuhan itu kebahagiaan saudaraku. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita perlu teman-teman yang menjadi bagian nyawa kita. Bukan cuma teman-teman hei loh. Yang itu kata Alkitab itu sejiwa seroh itu, betul itu. Itu. Kalau teman-teman kita nggak mandang Tuhan, masih senang dunia ya, kita terbawa juga, nggak mungkin nggak kebawa. Karena terlalu duniawi kita. Terlalu duniawi. Kehormatan itu maknyes gitu. Dihargai orang itu maknyes gitu. Nah itu maknyesnya nih loh. Begini kita nggak pengen ketemu Tuhan. Makanya kan harus habis-habisan orang. Nah, kan saya tahu umur ya, usia ya. Kalau usia masih 20, 30, 40 ya udahlah masih. Kalau umur 50 ke atas ini, wah orang mesti harus mulai terangkat dari tanah nih. Bilakah usai pelayananku. Melayani enggak? Anda ternyata tidak memilih melayani. Bantu-bantu aja. Ketika di depan tata sucimu, kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Tapi pilihan ini tidak bisa begini. Hari ini aku memilih Tuhan Yesus terus. Rinduku. Belum bisa rindu. Hausku. Belum bisa. Ketika Anda memilih terus dari hari ke hari. Anda mulai kurang teman. Anda mulai hidup sendiri. Anda mulai jalan soalnya kan nggak ada teman. Itu mulai itu. Anda mulai tantang Tuhan. Yang itu belum kamu serahkan. Yang ini juga belum. Ayo. Berikan hatimu. Nah itu di situ mulai berjuang kita. Mulai satu persatu kita lepaskan.
baru rinduku hausku. Saya ngerti betul yang ini, saya ngerti betul. Cuman saya kalau ngomong bisa menyakiti saudara. Seakan-akan saya ini ngajak saudara ke wilayah yang seakan-akan itu hanya untuk saya, bukan untuk saudara gitu. Jadi seakan-akan tuh Erastus tuh maunya sendiri. Maka ada orang berkata gini, dia mah khotbah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Emang heran loh, saya bisa orang ngomong gitu. Sekarang Anda harus memilih, bangun tidur Anda milih ngapain, nonton TV atau berdoa. Anda mau baca Alkitab, berdoa atau nonton infotainment. Itu kan terus pilihan demi pilihan itu membangun sebuah konsep pola berpikir, mindset, sirkuit dalam jiwamu, dalam pikiranmu, lalu memberikan coloring ke dalam nuranimu. Itu dua orang lihat perhiasan tuh beda, impulsnya sama tapi responnya bisa beda, reaksinya bisa beda. Kalau kita dulu dengar orang bisnis terus suksesnya sampai begitu rupa gitu, gampang banget cari duitnya, waduh enak juga ya gitu ya. Tapi setelah saudara belajar kebenaran, Anda punya langit baru, bumi baru, ya biasa saja ya, terserah situ deh. Orang dunia aja masih bisa begitu, anak Tuhan harus lebih dari itu. Seperti yang saya katakan, kalau untuk hobi, untuk keinginan kita, waktu, tenaga, harta, kita pertaruhkan tanpa batas. Tapi kalau untuk Tuhan, belum tentu kita mau seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah punya satu pattern, pola yang salah. Sekarang mau dirubah. Nah kalau pendeta nih, maaf nih bukan rahasia pendeta nih. Kan begini, lulus sekolah Alkitab, aku berkhotbah. Aku dapat amplop, aku pakai jas, pakai dasi, cakep, gitu kan. Aku juga pantas berkeluarga, aku punya istri, punya anak-anak. Terus, aku terhormat. Aku melayani. Aku pantas cukupi, dan seterusnya. Aku hebat kalau khotbah di gedung-gedung yang orangnya banyak. Itu terbangun dari sekolah Alkitab. Coba bagaimana mematahkan hal itu? Perlu waktu, saudara. Sampai akhirnya, ya mau khotbah di mana ya, sama saja. Itu prosesnya berapa lama? Sampai saya tidak berhak terima apa-apa. Kalau aku mulai melayani, itu satu anugerah. Itu kan satu perjalanan panjang, saudaraku. Nah, apa yang ditabur orang dalam Galatia 6:7 itu ya, itu juga akan dituainya. Ya, udah jelas itu Galatia pasal 6 itu. Itu hukum tabur tuai. Udah ngerti lah saudara ya. Kalau saudara misalnya hari ini berkeadaan tertentu, Anda nggak bisa bilang begini loh. Ya ini takdir, nggak bisa bilang begitu. Ini takdir atau ini proses. Saya bisa ngerti proses untuk penyempurnaan atau di dalam proses tersebut ada disiplin. Ya. Kalau sekarang Anda dalam satu situasi tertentu, kesulitan, entah sakit penyakit, entah ekonomi, atau rumah tangga tidak harmonis gitu. Kenapa ya? Ya takdir. Nah, salah, jelas kita bilang salah. Tapi saudara bisa bilang proses. Oke, proses. Saya mau beritahu kepada saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam kesalahanmu pun Allah bisa pakai kondisi itu untuk menyempurnakanmu. Jadi proses ini juga harus dilihat isinya. Kan Tuhan punya pilihan untuk mendewasakan saudara. Pilihan yang terbaik, pilihan yang kurang baik, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau sekarang Anda mengalami suatu hal, Anda berkata takdir, tidak mungkin. Tidak mungkin takdir. Proses Pak, betul proses. Tapi saya mau tanya, proses itu nilainya apa? Konten proses tersebut. Kalau Anda jadi anak Tuhan yang langsam, nurut, taat, tetap diproses, tapi jenisnya, nggak jenis E. Kenapa E? Karena you rendah. Bisa F, bisa G. Semua proses ini. Biasanya proses ini lebih sakit, biasanya. Lebih sakit bisa, atau bisa ikut membawa korban orang lain. Misalnya kalau suami nganggur, karena berkelahi terus buat kerjaan, korupsi, atau apa gitu. Dia pukul bosnya gitu. Terus berantakan ekonomi di rumah, anak-anak sekolah berhenti. Ya proses.
Proses yuk mesti diproses, tapi nggak harus proses yang jenis F. Itu korbannya banyak. Ini saja masih belum menyingkap banyak misteri. Proses yang kelima misalnya, karena pukul bos masuk penjara, berhenti kerja, anak-anak susah. Itu kan nanti kan istri, anak, orang tua, ortu. Ini tiga dulu. Ini kan juga mengalami akibat dari kesalahannya kan. Tahu saya? Dia juga bilang proses dong. Gimana nih? Tuh, pernik-perniknya juga banyak. Misterinya aja banyak. Kok bilang tentang Tuhan misteri, udah jelas misteri. Ini aja udah misteri kok. Tapi pilihan-pilihan seseorang itu luar biasa. Keputusan seseorang itu akan menentukan dia. Menentukan ke arah mana dia berjalan. Makanya kebenaran firman itu luar biasa. Apapun situasi seseorang, ketika dia belajar firman, dia mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, dia akan tergiring kepada kekekalan. Jadi segala sesuatu yang terjadi akhirnya nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa masuk langit baru bumi baru dan masuk kehidupannya sesungguhnya. Makanya betapa sentralnya itu. Betapa sentralnya kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sudah dengar firman setiap kali kan di sini kan? Oke? Itu mutiara yang mahal kan? Itu tidak boleh hanya disimpan. Harus kasih tahu orang lain. Dimanapun kita berada. Kemanapun. Dimanapun kita berada. Kalau untuk orang-orang yang bukan Kristen, tidak usah membawa mereka jadi orang Kristen. Perbuatan kita menjadi kesaksian. Dan kita menggiring mereka berbuat baik. Asal jangan melawan Tuhan Yesus. Sebab yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Betul? Terbagi saudara seiman, ajarkan kebenaran. Apapun yang terjadi, kalau misalnya saudara ketemu orang-orang ya yang jadi korban akibat kesalahan orang lain ya. Orang-orang ini juga akan bisa digiring ke dalam kekekalan. Bukan Tuhan yang menentukan orang ke surga atau neraka. Orang itu sendiri. Cukup, Tuhan berkati.